mudahnya kita beribadah, kita ngaji, sholat, bisa jadi kita ini orang paling buruk di antara manusia-manusia yang lainnya. Dan Allah menginginkan akan menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga apa, kita dimudahkan melangkah dalam majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu inilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Teriring salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, di sore hari ini kita akan mengambil beberapa hikmah dari surat Luqman. Ya. Luqman ini, ada yang kenal nggak Pak? Usman namanya. Luqman ini bukan nabi, Pak. Ya, Bapak kalau baca tafsir Katsir, Luqman ini bukan nabi tapi orang soleh. Beliau muridnya Nabi Daud. Ya. Luqman ini berapa kali, 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ada orang mengatakan bahwa surat Luqman ini penuh dengan syarat tentang pendidikan. Maka ini kita angkat. Poin 1. Yang kedua, kenapa kok Luqman ini perlu kita angkat Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian? Berawal dari kondisi hari ini. Ayo Bapak-bapak, kita lihat kondisi kita hari ini. Kita ini lingkungan kita sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, Pak? Baik-baik saja. Oke. Bapak, 2 minggu yang lalu ada berita di media. Pasangan gay ditemukan digerebek polisi di Puncak di Bogor. Dengar beritanya nggak, Pak? Nah, aktivis Amnesty International cabang Indonesia malah membuat pernyataan begini, memohon kepada Polri membebaskan mereka semua. Kenapa? Mereka ditahan itu melanggar hak asasi manusia. Coba bayangkan, Pak. Jadi kalau dulu khawatir kita itu anak-anak kita pacaran lelaki perempuan tuh khawatir kita. Sekarang laki-laki sama laki-laki, Pak. Dan ini pernah terjadi di salah satu apartemen di Kuningan, di Jakarta. Dulu juga pernah ditemukan. Ternyata ini komunitas yang banyak. Itu lingkungan kita hari ini, Pak. Berarti di hadapan anak-anak kita ini, dalam tanda kutip, siap menerka anak-anak kita semua ini. Berbagai hal di lingkungan kita. Oleh karena itu di dalam Islam, membangun lingkungan yang baik itu menjadi satu keharusan Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian. Maka kenapa kok kita semangat mengaji? Kenapa kok semangat kita mengadakan taklim di masjid ini? Karena kita ingin membangun lingkungan kita ini lingkungan yang kondusif secara keimanan, secara spiritual. Ya, teman-teman di pengurus masjid harapannya bahwa masjid ini, musola ini setiap hari akan terus bertambah yang datang. Betul nggak Pak? Atau udah mentok segini aja, nggak usah ada lagi, udah nggak muat begitu? Saya yakin tuh pasti pengen banyak orang yang datang ke masjid. Setiap pengajian harapan kita banyak yang datang. Kenapa? Ikhtiar kita menghadirkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil, dengar miras itu kayaknya angker banget tuh. Tapi sekarang sudah menjadi kayak tradisi, Pak, banyak di mana-mana itu kita lihat anak-anak. Dan berbagai problematika yang ada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah yang begitu banyak hari ini yang menerpa anak-anak kita, remaja-remaja itu. Ketika ditelusuri, ada seorang penulis dari negeri barat ya, dari Eropa itu. Namanya itu saya tuliskan tuh kalau nggak salah Harlock ya. Dia mengatakan begini, Pak. Penyebab kerusakan kenakalan remaja salah satu poinnya adalah masalah apa Pak kira-kira? Sibuknya orang tua. Sibuknya orang tua. Saya pernah ngisi pengajian di satu SD di daerah Cibubur. Ini SD agak lumayan menarik, Pak. Muridnya itu 800 atau 900 itu. Saya ngisi diundang seminar. Waktu itu 2 tahun yang lalu saya datang. Tadinya menolak, Pak. Menolak berbagai alasan saya nggak mau datang. Kenapa? Karena saya lihat akun media sosial YouTube-nya itu yang ngisi pakar-pakar semua itu. Kalau kita suka ikut kajian parenting itu ada Ayah Irwan, ada Pak Cahyadita Karyawan, ada Bendri Jaisur Rahman, itu kan tokoh-tokoh parenting Indonesia levelnya udah nasional semua.
Saya diundang, itu saya sampai nolak. Nggak bisa 3 kali saya nggak bisa. Terakhir kepala sekolahnya bilang, sekarang terserah bapak mau tanggal berapa katanya. Saya nggak bisa nolak lagi, akhirnya saya datang di parkiran Avanza sendiri Pak, mobilnya itu di parkiran. Yang lain tuh Pajero Sport itu pokoknya gitu ya, mobil keren-keren banget tuh. Avanza cuma satu doang yang saya bawa. Nah ini menunjukkan wali muridnya berarti dari kalangan memang orang berada. Nah seminar di aula yang besar itu banyak 400 orang jamaah. Ada satu ibu-ibu nangis Pak. Megang mic baru ngomong sebentar nangis. Dia bilang, Pak saya ini berangkat kerja jam 5 subuh, pulang jam 9 malam setiap hari dengan suami saya. Sampai anak saya itu kadang belum bangun saya berangkat. Tujuannya cari apa kira-kira Pak? Duit kan? Ya, betul, cari duit. Harapan dia, duitnya banyak, kemudian bisa membeli segala sesuatu membahagiakan keluarganya. Liburan, jalan-jalan ke Bali, ke Lombok, dan lain sebagainya. Nah, dia nangis ketika itu mengungkapkan bahwa tersentuh dengan kisah yang saya sampaikan. Saya menyampaikan kisah begini Pak. Ada di luar negeri itu ada seorang ibu, seorang anak, seorang asisten rumah tangga. Ya, ibu ini sibuk dan sehari-hari anak ini ditemani oleh asisten rumah tangganya. Bapak-bapak yang merahmati Allah, biasanya mohon maaf sekali tidak dalam rangka merendahkan satu orang, tidak. Biasanya kalau di rumah-rumah kita itu kalau asisten rumah tangga rata-rata pendidikannya sarjana atau tidak? Tidak ya, tidak. Oh enggak Pak, di rumah saya asisten rumah tangga saya S2 misalkan, master. Wah enggak silakan. Tapi kebanyakan tidak. Nah, karena terjadi masalah di rumah ini maka memanggil seorang ahli psikolog datang ke rumah. Ahli psikolog ini punya ini Pak, punya alat uji yang sederhana sekali. Ibunya di ruang sini, anaknya di sini, asisten rumah tangganya di sini. Buat 10 pertanyaan. Bu, anaknya kalau besar mau jadi apa, Bu? Ibunya bilang apa? Dokter. Bibinya ditanya, Bi, kakak kalau besar mau jadi apa? Mereka terpisah. Kata bibinya apa? Guru bahasa Inggris. Konfirmasi ke anaknya, pindah anaknya. Kak, besar mau jadi apa? Guru bahasa Inggris. Yang benar siapa Pak? Bibinya. Pertanyaan kedua, ya, Bu, anaknya ini teman dekatnya siapa? Ibunya menyebutkan si B teman dekatnya. Bibinya ditanya siapa Bi teman dekatnya? Si C. Ditanya ke anaknya, teman dekat kamu siapa Kak? C. Dari 10 pertanyaan itu 9 yang benar jawaban bibinya dibandingkan ibunya. Ternyata dia merasakan itu. Ya, dia merasakan itu saking sibuknya. Terus ngobrol dan lain sebagainya ya. Memang fitrahnya perempuan itu di rumah. Tapi kalau memang mengharuskan, saya bilang ya ibu harus punya target berapa tahun ibu berada di luar. Jangan sampai kemudian fase anak-anak itu tidak ada sentuhan orang tua. Ibu bapak sekalian, anak-anak paling istimewa, usia paling bisa banyak merekam itu SD Pak. SD itu anak SD itu daya rekamnya luar biasa. Coba bapak baca kisah-kisah umat-umat terdahulu. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal kitab Al-Muwatta. Bertemu dengan penulisnya Imam Malik itu baru umur 12 tahun. Ya, Anas bin Malik 10 tahun itu sudah luar biasa ilmunya. Jadi orang terdahulu di 10 tahun pertama ini luar biasa, sudah memiliki ilmu yang banyak. Nah, anak-anak kita juga sama. 10 tahun itu waktunya mereka belajar dengan orang tua. Maka ada sebagian orang yang bertanya kepada saya, Pak, anak saya mau masuk pondok dari SD, bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau saya pribadi, saya belum begitu setuju kalau anak SD masuk pondok. Kenapa? Dia perlu belajar kepada ayahnya, bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Dia belajar bagaimana ibunya memperlakukan ayahnya di rumah. Itu perlu belajar mereka. Nah, baru nanti SMP baru silahkan. Tapi kalau SD, buat mereka dekat dengan orang tuanya. Landasannya apa? Banyak di dalam Al-Quran itu ada 17 kali kalau tidak salah Pak, dialog orang tua dengan anak. Jadi kalau anaknya dititipkan, dialog dengan siapa? Dengan gurunya. Ya. Maka jemaah sekalian, hikmah dari kisah-kisah ini, kita ingin melihat bagaimana pola di dalam Islam dalam membangun
anak-anak yang baik, menciptakan, menghadirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, poin yang pertama adalah ternyata komunikasi dibangun itu harus secara efektif, Pak. Maka saran saya kepada bapak-bapak, sesibuk apapun kita bekerja, harus ada waktu untuk bermain dengan anak-anak. Harus, Pak. Meskipun secapek apapun, anak tuh tidak tahu kita capek apa enggak. Ya, kalau kemudian kita tidak mampu mengambil hati anak kita, maka nanti dampaknya apa? Anak-anak itu ketika di SMP, dia nggak merasa nggak punya tempat untuk curhat. Kenapa? Ayahku sibuk, bapakku sibuk. Kenapa? Dia curhatnya ke temannya. Loh, sekarang di media sosial tuh nggak ada orang jelek, Pak, nggak ada orang jahat. Sejahat apapun coba orang di media sosial tuh nggak kelihatan. Saya pernah ngasih tantangan kepada para mahasiswi. Coba lihat teman-teman yang mbak-mbak ini. Anda perempuan mahasiswi bikin status galau coba. Di Facebook atau di TikTok atau dimanapun itu statusnya tentang galau lah. Pasti yang komentar di atas 80% laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Pasti itu. Maka banyak ditemukan kasus asmara itu berawal dari media sosial. Itu banyak terjadi. Ya. Curhat ini dan lain sebagainya, nggak dapat tempat curhat yang baik. Sampai ada seorang anak, dia SMA terkena korban bully, psikisnya kena, kemudian apa? Dia curhat bahwa dia menanyakan tentang orang tuanya. Pak, orang tua saya itu cari apa sih, Pak? Loh, kenapa? Setiap hari pergi pulang malam, kalau sampai rumah mereka berdua ada di kamar, kakak di atas, saya sendirian terus gitu. Jadi nggak ada waktu-waktu komunikasi. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ya, dijelaskan tentang bagaimana pola komunikasi dialog antara ayah dan anak. Salah satunya di dalam surat Luqman. Saya awali dari ayat yang ke-12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jamaah rahmati Allah, di ayat 12 ini diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Tetapi menariknya setelah ayat ini adalah ayat berkaitan dengan dialog bapak dengan anak. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat diberikan keturunan. Betul nggak Pak? Nikmat nggak Pak? Banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan itu. Ya, Allah belum titipkan, mereka masih berjuang. Kita diberikan itu satu nikmat. Meskipun anak-anak kita hari ini baru fase-fase menjemput hidayah. Saya tidak mengatakan nakal, tidak, tapi fase-fase menjemput hidayah. Anak-anak yang bikin pusing, ada nggak Pak anak yang bikin pusing Pak? Ada nggak kira-kira? Atau anak-anak Bapak nggak pernah bikin pusing ya? Anak saya masih TK Pak masih aman ini. Nah, nanti kalau anak sudah masuk ke SD, SMP itu udah mulai Pak ya. Kayak anak saya masuk ke SMA nih yang pertama, ya, kelas 1 SMA di pondok. Itu udah mulai tuh, masalahnya udah beda dengan orang tuanya dulu. Ya. Orang tuanya dulu, ibunya, uminya nggak kenal tuh namanya skincare macam-macam. Sekarang anak SMA kelas 1 Pak, serum inilah, skincare inilah, ya. Sudah macam-macam gayanya. Ya, itu anak zaman sekarang. Anak-anak bikin pusing Pak setiap hari. Pusingnya Bapak, itu lebih pusing orang-orang yang belum dikaruniai keturunan. Maka keturunan Allah berikan kepada kita, apapun kondisinya hari ini, itu bagian nikmat, maka bersyukurlah. Kalaupun hari ini mereka belum sesuai dengan harapan kita, belum mau sholat, belum mau ngaji, ya terus doakan, jangan pernah berputus asa. Nabi Nuh ini hebat nggak kira-kira? Hebat lah, Nabi, kekasihnya Allah, utusannya Allah. Anak istrinya mau taat nggak Pak? Nggak mau taat. Padahal Nabi loh. Ini menggambarkan kepada kita bahwa yang memberikan hidayah mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita Pak. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kemudian membuka ruang hati kita untuk mudah prasangka buruk kepada orang. Contoh begini. Ya,
Itu kan bapaknya suka ke masjid, ya. Suka jadi imam lagi, suka ngisi taklim lagi, tapi anaknya nggak pakai jilbab. Gimana sih bapaknya ngedidik anaknya? Gimana mendidik orang ngedidik anaknya nggak bisa, misalkan begitu. Ustadz, kiai, pengurus masjid, dia juga manusia biasa yang tidak bisa memberikan hidayah meskipun kepada anaknya tersayang. Jadi kita kalau melihat demikian prasangka baik saja. Yang bapaknya nggak bisa ngasih hidayah kan? Yang bisa ngasih hidayah Allah SWT. Jadi nggak punya kekuatan kita. Sehingga kita nggak prasangka buruk kepada orang. Apa tuh Ustadz? Anaknya aja begitu. Nah, stop, malah jadi bahan gibah kita nanti. Ya, ya. Allah yang memberikan hidayah. Dan kapan hidayah turun, Bapak Ibu tidak ada yang tahu kita. Anak kita barangkali umur 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun masih susah sholatnya, kita dorong terus. Bisa jadi nanti di umur 20 tahun baru dia rajin sholat. Bisa jadi. Umar bin Khattab masuk Islam sudah usianya nggak lanjut. Ya. Masa mudanya habis, minum minuman keras, membunuh orang. Yang namanya Umar, jagoan. Sampai ada seorang suaminya Ummu Abdillah itu. Jadi ketika satu malam Ummu Abdillah, seorang perempuan bawa anak kecil dengan suaminya bertiga ingin menemui Nabi Muhammad SAW dan melewati satu perbatasan kota, dan di perbatasan itu ada Umar. Kalau tahu Umar, ya, mereka mau bertemu Nabi Muhammad, pengen masuk Islam, pasti dibunuh sama Umar. Maka mereka sebelum sampai perbatasan naik gunung, Pak, turun di sungai. Jadi melewati perbatasan ini di lembah ini. Dan naik gunung, malam-malam turun gunung, itu gunung yang terjal, lewatin padang pasir dan sebagainya. Pas sampai di bawah, suaminya ke belakang, Ummu Abdillah dengan bayi kecilnya, tiba-tiba Umar lewat depannya. Mungkin kalau bahasa kita, habis kita, sudah selesai. Ditanya, mau kemana Ummu Abdillah? Aku ingin bertemu dengan Muhammad, ya Umar. Umar diam, Pak. Setelah diam apa? Pergilah, jangan bilang siapapun kalau engkau bertemu denganku. Umar pergi, suaminya datang. Ceritalah istri ini, Ummu Abdillah ini kepada suaminya. Kata istrinya, Ummu Abdillah bilang begini, apa Umar mau masuk Islam ya? Apa kata suaminya? Onta pun bisa bersyahadat. Artinya apa? Nggak mungkin Umar masuk Islam. Sampai mengatakan demikian, Pak. Karena kejamnya Umar. Nggak mungkin Umar itu masuk Islam. Ketika Umar datang ke satu rumah, beliau dengan sahabat Habab ibn Arad yang diawali ketika Umar marah adiknya baca Quran, adiknya masuk Islam, adiknya dipukul, kemudian dia mendengarkan kalimat di dalam surat Toha, dia kemudian mengatakan tunjukkan di mana Muhammad berada. Dibawalah oleh Habab ibn Arad pedang terhunus dari kejauhan dari rumah dari 2 lantai, ada seorang mengatakan ya Rasulullah, Rasulullah di dalam. Umar datang dengan Habab ibn Arad. Habab ditahan. Maka Hamzah mengatakan, ya Rasul, izinkan aku depan pintu, aku yang akan menerkam Umar terlebih dahulu. Maka dilarang oleh Rasulullah, jangan. Ada sahabat Umar masuk Islam, karena yang masuk rumah itu hanya 2. Kalau nggak menyakiti Nabi, maka masuk Islam. Kata sahabat yang lain, nggak mungkin Umar masuk Islam tua. Nggak mungkin, kata manusia. Tapi Allah yang maha berkehendak membalikkan hati Umar. Dan Umar dalam salah satu hadis disebut apa? Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu Umar. Padahal masa lalunya, Pak. Ya. Masa lalunya luar biasa. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dalam salah satu kitabnya, buku kecil itu, dia pernah menuliskan, kalau seorang itu sudah bertobat dari berbagai dosa yang dia lakukan, jangan kemudian disebut-sebut lagi dengan membanggakan masa lalunya. Kenapa? Bisa jadi Allah nggak jadi tuh ngampuni dosanya. Contoh, nak, kamu gede nanti jangan ikutin bapak muda dulu. Loh, kenapa, Pak? Bapak dulu waktu muda, tiap malam mabuk terus. Kamu jangan ikutin bapak nanti ya. Itu 2 kemungkinan. Satu, dia menceritakan bisanya diampuni. Yang kedua, nanti anaknya bisa ngikutin, Pak. Kalau begitu sekarang mabuk dulu dah, ntar kayak bapak. Kalau tua tobat. Nah, kamu jangan suka pacaran. Bapak aja dulu dah, udah cukup. Bapak udah pahit, asam garam sudah pacaran. Tiap kelas ada pacar. SMA banyak pacar, tapi sudah sekarang udah enggak. Kamu jangan. Anaknya bilang dalam hati, oh berarti bapak masa mudanya pacaran. Saya mau kayak bapak, pacaran dulu, nanti kalau udah tua tobat.
Jadi kalau udah dosa, Bapak Ibu sekalian, dosa yang kita lakukan sudah nggak usah kemudian kita perbincangkan lagi, nggak usah kita bahas lagi, nggak usah kita banggakan lagi. Kan kuliah ibadiyalladzina asrafu min anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah bertobat selesai, nggak usah kita membayangkan masalah, dan kita juga jangan sampai ada teman kita bertobat dapat hidayah ke masjid, kita ungkit-ungkit kesalahannya masa lalu. Allah sudah menutupi, maka nggak boleh kita ungkit lagi. Wih, rajin ke masjid tumben nih. Perasaan kemarin masih mabuk. Perasaan kemarin masih ini. Ntar kambuh lagi jangan-jangan. Nggak usah. Bahagia kita ada teman-teman kita begitu. Ya. Nggak nyangka gitu ya. Mati kecil kan nggak nyangka ya. Tapi Allah yang memberikan hidayah. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur dengan karunia putra yang diberikan kepada kita. Apapun kreativitas mereka hari ini, apapun putra putri kita ini, dengan keunikannya masing-masing. Ya, kalaupun kemudian mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus bersabar. Dan ini mohon maaf, ini diantara kita kadang-kadang banyak tidak sabarnya. Bapak-bapak, anak perempuan dengan anak laki-laki, kira-kira dewasanya cepetan mana, Pak? Perempuan. Betul. Ya, banyak ibu-ibu, kamu lihat tuh kakak kamu udah hidup, kamu begini belum hidup. Itu biasa begitu. Saya juga ngerasain, Pak. Anak saya yang perempuan kelas 5 SD itu sudah tahu tuh kalau ada PR dikerjakan malam. Ba'da maghrib nggak usah disuruh, itu sudah murojaah. Terus tuh kelas 5 SD, kelas 6 tanggung jawab menghafal 5 juz. 4 juz itu harus dia persiapkan waktu itu. Udah tiap malam tuh nyicil terus. Handuk sudah tahu tempatnya, ya. Sudah punya privasi. Tapi kalau yang cowok, Pak, luar biasa. Tiap hari drama terus dengan uminya. Habis mandi, handuk di mana, ya. Pulang sekolah, baju hilang katanya. Lah kenapa? Pulang sekolah hari Jumat, main bola dilepas, Pak. Cantolin, main bola, pulang lupa, balik lagi udah nggak ada. Besoknya lagi gesper hilang, Be. Dasi itu berapa kali gitu kalau anak-anak cowok itu. Itu anak cowok begitu. Maka jangan sampai disamakan, beda. Anak laki-laki itu agak sedikit terlambat dewasanya. Tapi nanti dia akan mengalami percepatan dan menyalip tuh perempuan. Usia SMA, kuliah itu akan cepat, Pak. Ya. Saya ponakannya Pak Al Saudi ya, yang di mana? Terang Sari ya, yang pernah ke sana dia. Itu kan putranya yang kecil itu. Dulu kan cuma senyum itu kalau diajak ngobrol itu. Ya. Lucu gitu. Tapi sekarang kaget ya. Dia tuh puasa Senin Kamis, Pak. Itu sudah bagi dia Senin Kamis sudah saya naikin levelnya sekarang kata dia. Kenapa? Saya sekarang puasa Daud. Jadi udah Daud ya, Pak. Senin Kamis sudah rutin bertahun-tahun. Dia pengen tantang lagi, puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, kemarin saya ke sana itu dia pas lagi puasa. Nah, sekarang enggak, besok puasa terus gitu. Nah, ini beliau mau berangkat ke Korea. Jadi kerja di perusahaan beliau ini diminta untuk mengoperasionalkan sistem perusahaan di Amerika, tapi di Indonesia tempatnya, di kawasan. Nah, besok mau ke Korea, kemudian mau lanjut ke Amerika. Saya nggak ngebayangin itu. Dulu mah culun banget ini bocah saya. Dulu mah ini banget ini. Tapi kok sekarang kok pinter banget itu. Jadi di rumahnya, di kamar itu laptop tuh 3, Pak. 1, 2, 3, 1 tablet. Jadi dia bikin sistem segala macam. Kuliahnya di STT Telkom Bandung. Ya. Kayaknya kok nggak nyangka nih ponakan bisa pinter begini, saya bilang. Ya saya juga nggak tahu, Om. Nah, cerita-cerita ya, dia sekarang puasa Daud, rajin Daud dan lain sebagainya. Laki-laki cepat. Nanti kalau sudah titiknya dia akan cepat. Maka dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Lelaki itu analisanya panjang. Kalau perempuan cenderung pragmatis. Tapi kalau laki-laki itu jauh. Pragmatis itu contoh begini, Pak. Saya kerja dapat duit selesai udah. Itu pragmatis. Tapi kalau laki-laki pikir panjang apa? Saya bekerja sebaik mungkin biar dapat hasil dan apa? Kerjaan saya manjang. Itu contoh pekerjaan jangka panjang begitu. Nah, itu kondisi anak kita apapun kita bersyukur. Karena Allah berikan itu kepada kita, dan anak adalah amanah.
Ini ayat yang ke-12, bagaimana kita diminta bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat apa? Ya, kesehatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa ya. Badan kita sehat ini suatu hal yang nikmat yang begitu luar biasa. Sekarang banyak teman-teman kita yang usia muda sakitnya udah macam-macam. Betul nggak Pak kira-kira Pak? Saya sedikit cerita. Kemarin di pekan kelima di bulan kemarin nggak salah, saya ngisi kajian maghrib begini Pak. Itu 5 menit lagi azan isya, itu jamaah heboh. Saya lagi ngisi, tiba-tiba gelap Pak. Gelap gitu. Jemaahnya di dua orangnya. Bagus dua. Goyang-goyang. Astagfirullah. Saya istighfar Pak. Saya Pak. Ya Allah, sakaratul maut nih. Saya bilang gitu Pak. Saya ingat Ustaz Yahya Waloni, kan sebelumnya Ustaz Yahya Waloni itu lagi khotbah apa mau meninggal. Saya langsung sebentar ya jemaah. Saya istighfar. Saya minum. Itu jemaah, Ustaz, kenapa Ustaz? Itu depan saya persis Pak. Ngambil handphone Pak. Langsung rekam tuh video ini. Puanteng ini saya. Saya lirik. Selop gitu. Padahal malam itu saya harus ada jadwal satu lagi. 5 menit saya ngomong saya ngaco tuh. Maksud saya nggak terarah itu, tapi masih dalam koridor materi. Dah suruh jadi imam saya nggak bersedia. Itu Pak dari ujung kaki itu dingin naik Pak, kerasa tuh sampai ke pinggang. Tapi pinggang ke atas tuh panas. Tangan tuh keluar keringat dingin. Ya Allah, kenapa ini ya? Saya ngebayangin anak-anak gitu ya, istri gue masih kecil gitu ya. Tapi bismillah ini lagi ngaji, ini sakaratul maut juga bismillah lagi dalam dakwah, bismillah. Nurusin niat gitu. Selesai, saya mau pindah ke tempat kajian lagi. Ya, ada pengajian akbar. Tapi saya pulang dulu tuh sampai rumah. Nih, badan Nabi begini nih. Terus sama istri, udah makan dulu, udah dikasih makan. Digorengin telur, Pak. Ternyata sembuh Pak bisa makan telur tuh. Telur luar biasa itu. Saya baru nggak, ternyata dari pagi belum makan itu. Saya lupa dari pagi saya sibuknya tuh nggak makan dari pagi tuh. Waduh, ternyata telur nih bisa jadi obat ini ya. Ya pagi asam lambung ya. Pagi itu ada kajian Quran. Setelah itu agak siangan, saya sebagai wakil DKM diundang ada pertemuan di masjid. Saya datang terus sampai ngisi sore. Oh ternyata lapar Pak. Habis makan telur tuh Pak, piar gitu ya, teh panas, madu panas, sehat lagi. Ya berangkat ngisi lagi gitu. Saya merasakan kalau sudah begitu luar biasa sakit Pak. Ya ada beberapa teman yang usianya masih cukup muda, tapi penyakit-penyakitnya luar biasa. Jadi nikmat sehat ini satu nikmat yang Allah aruniakan kepada kita. Maka bagaimana kesehatan itu kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-13 surat Luqman itu menarik. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jemaah rahmati Allah, ini satu larangan yang maknanya luar biasa. Kan kita sering mendengar guru-guru SD itu kadang-kadang kalau ngaji, kalau pertemuan wali santri ada seminar, saya datang itu kadang saya mendengarkan ya agak senyum gitu. Bapak Ibu jangan melarang anaknya. Ya, jangan main pisau, jangan main ini, jangan tuh hilangkan dari pendidikan katanya. Dalam hati kecil saya, enggak semuanya. Larangan yang bersifat fundamental harus kita sampaikan. Contoh Pak, janganlah kalian menyekutukan Allah. Ini fundamental Pak. Kenapa? Akidah, keyakinan yang tertanam kuat dalam diri anak kita Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi bekal dia. Dan keyakinan itu melahirkan tindakan. Contoh, kenapa kok ada di antara kita jamaah sekalian yang rela menabung berpuluh-puluh tahun untuk pergi haji. Padahal kalau mau buat beli motor baru bisa nggak Pak? DP Avanza bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa kok dia rela bertahun-tahun menabung untuk pergi haji? Itulah keyakinan yang melahirkan tindakan. Kenapa kok di antara kita bangun subuh sudah ke masjid, sebelum subuh sudah ke masjid, padahal tidur juga nyenyak? Kenapa kok malam ini bapak-bapak mau datang ke tempat ini, padahal di rumah nyantai loh Pak? Betul nggak? Indonesia Brunei Pak. Betul nggak kita? Usia 23 ya. Yang suka nonton bola, saya lihat sekilas Indonesia Brunei, wah ini
Tapi insya Allah kalau Karawang pengajiannya jamaahnya standby gitu ya. Ya pokoknya segitu aja jumlahnya gitu ya Pak. Nggak berkurang gitu ya. Karena saya pernah ngisi pengajian waktu final Indonesia Thailand. Ya. Pengajian itu ini Pak, gelisah jamaahnya. Ya, terus selesai sholat itu banyak yang nggak zikir dulu Pak, langsung kabur gitu. Ternyata itu hari itu Indonesia final lawan Thailand. Dalam hati kecil saya, kita nonton nggak nonton tuh nggak mempengaruhi skor. Kecuali kalau bapak nonton menang itu baru. Bapak nonton menang, itu bapak mafia bola itu biasanya bayar biar menang gitu. Nah, tapi kalau enggak ya nggak ngaruh ya. Ya, tapi saya yakin jamaah tetap banyak nih. Yang di luar-luar kan banyak tuh Pak, ada di luar 2, 3 tuh. Jamaah pengajian kita insya Allah ya. Kenapa kok datang ke tempat ini? Ya karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah. Kenapa kok Bapak rela hari ini bekerja keras? Pak, saya mau tanya, cari uang halal itu gampang atau susah, Pak? Susah, Pak. Ya, ada yang bilang haram susah, apalagi halal begitu ya. Ya. Cari uang halal itu susah, tapi istiqomah itu yang luar biasa. Dulu di perumahan saya ada seorang kakek umurnya udah 80 tahun lebih itu Pak. Jualannya pelan sekali, jualan pisang. Itu pisang kalau kita bayar semua 100.000 juga kayaknya nggak ada itu Pak. Tapi tiap hari dia. Dan yang menarik apa? Setiap azan zuhur itu sudah standby di masjid. Dia tuh kalau jualan nggak pakai baju Pak, lepas bajunya. Tapi dia bawa sarung batik yang kalau zuhur dipakai itu sholat. Saya pernah dalam hati kecil, ya Allah, bisa nggak ya saya nanti di usia seperti itu bisa istiqomah tuh. Lihat hati-hatinya dalam sholat. Dia bawa baju ganti, lepas baju semua, dia mandi di masjid di kamar mandi itu, ganti baju, dia sholat zuhur pasti di situ. Ya, ya kita kadang-kadang ya dalam renungan kita begitu Pak, karena ya Allah nanti masa tua saya bisa nggak ya begitu ya. Saya mengisi pengajian Ahad pagi di pekan pertama minggu yang lalu. Itu kalau Ahad pagi jauh Pak. Itu terjauh kedua setelah Karawang saya ngisi rutin. Kemarin diminta ngisi di Nurut di At-Taqwa Ujung Harapan. Bekasi sono, Bekasi Utara. Saya nggak sanggup itu. Berangkat dari rumah jam 2:30 atau jam 3 itu mengisi kajian. Wah, saya nggak sanggup ya. Bekasi Utara masih banyak begal. Saya bilang saya tandain begitu ya. Ya. Nah, saya ngisi di masjid itu Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada urgent sekali, saya selalu datang. Kenapa? Jamaahnya yang buat saya kangen datang, Pak. Udah sepuh-sepuh, Pak. Metik, kan yang metik. Tahu metik, Pak? Udah nggak punya gigi, Pak. Sudah nggak punya gigi, udah sepuh-sepuh. Jenggotan, ini pensiunan PLN, pensiunan Indosat, pensiunan pegawai negeri. Itu udah sepuh-sepuh tuh jamaahnya ini. Dan ini jamaah paling unik selama pengajian saya ngisi. Kenapa? Paling jamaahnya mendominasi sepuh-sepuh. Anak mudanya nggak ada itu. Yang unik satu lagi di Bogor pengajian. Jamaahnya satu, Pak. Tapi saya datang ke Bogor ke Wana Herang itu. Ya. Tapi karena dia kasihan sama saya, ya kan enggak, sekarang udah ngaji yang lain ini kan cuma satu jamaahnya. Seorang ibu nitipin anaknya ngaji. Ya. Karena kakaknya pecandu narkoba, pengen adiknya ngaji sama saya. Dan sudah berapa tahun gitu udah ke ustadz yang lain. Jadi jemaah sekalian, tindakan itu berawal dari satu keyakinan. Dan keyakinan itu kita bangun secara nggak sadar. Bapak-bapak gini contohnya. Kita sebelum ngaji, sebelum rajin ke masjid, mungkin masa lalu kita suka tuh main bola di depan situ nggak pakai baju. Ya bagus ya. Mau pakai baju main bola sama anak-anak seneng. Tapi sering ngaji ke masjid, sering taklim, sering sholat, malu nggak sekarang? Berani nggak Pak? Bapak kolor doang tuh, celana futsal nomor 2, lari-lari di situ, kayaknya agak risih gitu. Sama ibu-ibu yang mereka suka rajin ngaji, rajin ibadah, yang tadinya beli sayur pakai celana futsal suaminya, pakai kaos anaknya kelas 6 SD, ya kalau sudah ngaji nggak berani Pak, malu dia, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi, mohon maaf bapak-bapak, karena sering ngaji, tetangga pun mau keluar rumah lihat bapak-bapak kadang-kadang nggak enak. Tetangga saya itu kalau keluar nggak pakai jilbab, saya lewat lari ke rumah lagi Pak. Oh Ustaz lewat, masuk lagi, pakai kerudung, keluar lagi, padahal pakai celana segini gitu. Yang penting rambutnya kerudung gitu. Oh Ustaz lewat, masuk lagi. Ya. Jadi jemaah sekalian,
Tindakan-tindakan kita itu dibangun dari sebuah keyakinan. Dan disinilah keyakinan terbaik apa? Akidah. Maka kalau anak kita akidahnya baik, aman Pak. Ya, masa depannya nggak usah khawatir. Akidah itu apa sih Pak? Keyakinan dia kepada Allah. Azan berkumandang dia sholat. Dia tahu makna ibadah. Dia tahu makna pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa setiap tindakannya diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Muhammad Nasir Ulwan, dia penulis buku pendidikan anak dalam Islam itu, dia menuliskan salah satu yang membuat anak-anak nakal, tanda kutip ya, anak-anak susah dikendalikan, itu kenapa? Kenakalan remaja itu faktornya karena lemahnya perasaan diawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang akan takut diawasi Allah kalau keyakinannya tidak ada? Ya, tapi kalau keyakinan kita bangun, nanti masa depan nggak usah dikhawatirkan. Bapak nggak usah khawatir anak kita mau jadi apa nanti. Yang penting akidahnya lurus. Bismillah Pak. Mau jadi diplomat, mau jadi apapun itu, ya yang penting akidahnya tertanam dengan kuat. Saya kalau di pondok, santri-santri pondok itu kita doktrin, antum semua lulus dari pesantren, nggak mesti semuanya jadi kiai. Ya kalau semua orang pesantren semua jadi kiai, siapa yang mau jadi yang kerja di perusahaan? Siapa yang jadi sopir kereta api? Siapa yang jadi sopir pesawat? Siapa yang jadi gubernur dan lain sebagainya? Jadi silahkan mau jadi apapun itu tidak masalah. Yang penting kita punya satu pegangan yang kuat, yakni keyakinan kita akidah. Maka pendidikan nomor satu ke anak-anak itu pendidikan akidah Bapak Ibu sekalian. Seberapapun uang yang kita keluarkan, maka prioritasnya akidah ini nggak akan sia-sia. Ada satu ayat sebagai penyemangat kita di dalam surat Al-Baqarah 83. Ayat ini la ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husna. Perintah mentauhidkan Allah dibarengi perintah berbuat baik kepada orang tua. Anak yang dia keyakinannya kepada Allah itu tidak sempurna, tidak matang, maka akan berpengaruh tentang bagaimana dia melayani orang tuanya. Ayahnya sakit, pengen tinggal sama dia, ya Allah pengen tinggal sama saya lagi, ya nggak ada uang lagi, gimana misalkan begitu. Tapi kalau anak yang matang secara spiritual, dia senang orang tua itu. Orang tua yang datang itu senang. Kenapa? Inilah peluang saya mendapatkan surganya Allah, birrul walidain. Ya. Dibangun dari keyakinan dulu bahwa menemani orang tua di usia senja ini bagian dari ibadah. Maka dia lakukan itu. Dia sabar tuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada satu ungkapan menarik ya, saya baca itu. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita hari ini, kelak akan dilakukan anak kita kepada diri kita. Maka kalau pengen anak-anak kita nanti berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kita kepada orang tua. Ini ayat ke-13 berkaitan dengan jangan kita menyekutukan Allah. Nah, yang ke-14 ada kaitannya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilaikal masir. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Ya, perintah bersyukur dengan segala nikmat dibarengi perintah untuk apa? Mentauhidkan Allah, menguatkan akidah kita. Setelah itu baru perintah untuk berbuat baik kepada ibu, bapak. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran ini, ibunda kita yang mengandung. Ibu-ibu, istri kita kalau ngandung itu tambah kuat, tambah lemah, Pak. Tambah lemah, Pak. Ya kan? Mungkin kalau hamilnya masih 9 2 bulan masih luar biasa, masih kemana kemiri. Tapi lihat nanti kalau sudah mulai besar, ya sudah mulai berat, tidur sudah nggak nyaman dan lain sebagainya ya. Kalau istri saya kemarin sampai 1 bulan tuh bed rest, nggak bisa kemana-mana, Pak. Ya. Kenapa? Karena bayinya sudah pengen keluar tapi belum waktunya, akhirnya dikasih obat dan lain sebagainya. Itu 1 bulan tuh bed rest tuh. Saya bayangkan ya Allah, ayat Quran yang begitu luar biasa. Wanita ya, yang dia tidur nggak pernah pules, nggak bisa ngulet, Pak. Nah, coba orang hamil 9 bulan ngulet kan nggak boleh. Ya, dia kondisi lemah, bertambah lemah, nanti lahiran, taruhannya nyawa. Waktu itu saya suruh tanda tangan sama dokter, Pak, ini kemungkinan istrinya nggak selamat, Pak, Bapak tanda tangan. 1 Kabupaten Bekasi tidak ada rumah sakit yang sanggup waktu lahiran terakhir anak yang ketiga saya itu. Akhirnya ke rumah sakit Bekasi Kota, Hermina Bekasi Kota. Di kabupaten nggak ada yang sanggup, Pak, dipindah ke sana.
Saya suruh tanda tangan, kata dokternya apa? Kemungkinan selamatnya kecil, tanda tangan. Ya saya bismillah, pasrah ke Allah. Alhamdulillah dikasih kesehatan semuanya. Anak sehat, ibu dari sehat. Nah ini ayat ini perenungan kita. Ya wanita itu kalau hamil tambah lemah, tambah lemah. Apakah sampai di situ? Tidak. Dia harus 2 tahun. Energinya disedot anak itu untuk menyusui selama 2 tahun. Lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang perjuangan seorang perempuan yang begitu luar biasa. Isya 4 menit lagi. Nah, mudah-mudahan selesai. Kemudian ayat ke-15 ini berkaitan dengan akhlak. Luar biasa ini, skema ayat ini luar biasa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepadanya. Tapi pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Meskipun berbeda keyakinan barangkali, kita tetap diwajibkan berbuat baik kepada mereka dan mendoakan mereka agar dapat hidayah meskipun berbeda. Ya. Pernah satu saat Abu Hurairah, ya sampai Abu Hurairah itu disebut sahabat yang memiliki 2 tangisan. Dia nangis di hadapan ibunya karena apa? Karena ibunya ini menghina Nabi. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ibundaku telah menghinamu. Mungkin kalau bukan ibundanya sudah diajak berantem, Pak. Tapi karena ibundanya, dia diam, kemudian dia mengadukan kepada Rasul dan nangis. Doakan ya Rasul agar ibundaku mendapatkan hidayah. Apa doa Nabi? Ya Abu Hurairah didoakan ya, semoga engkau dan ibumu menjadi orang yang dicintai kaum muslimin. Abu Hurairah pulang, Pak. Sampai di rumah pintunya dikunci, ketok-ketok, terdengar suara air mengericik. Ternyata ibundanya sedang mandi besar. Dan ternyata sampai rumah ibundanya sudah masuk Islam. Nangis lagi Abu Hurairah, maka dikenal dengan memiliki 2 tangisan. Tapi ketika ibundanya belum sepaham dengan dia tetap berlaku baik. Dan ini nasihat buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa teman yang pernah bercerita, dia dari kampung kerja ke Jakarta, kenal kajian di Jakarta, dia ngaji aktif, pulang ke rumah ada tradisi-tradisi yang berbeda pendapat dia dengan orang tuanya. Langsung marah, Pak. Orang tuanya dimarahin. Bapak Ibu, pertanyaan saya, kalau orang sudah melekat dengan tradisi, itu kalau sudah senangnya sudah senang banget, itu dirubah gampang atau sulit? Sulit, Pak. Bapak jangan begini, nggak ada dalilnya. Malah berantem dengan bapaknya. Padahal masih ada cara-cara lain. Ya, ada psikologi dalam dakwah itu. Jadi nggak langsung frontal, nggak langsung menyalahkan, tapi pelan-pelan didoakan dan lain sebagainya. Lama-lama juga nanti akan terkena. Nah ini banyak teman-teman ngaji kemana-mana sampai rumah pengen rubah semuanya. Tidak bisa begitu. Pelan-pelan berkelanjutan prosesnya itu. Ya dengan pemahaman, dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, berbedaan pendapat dengan orang tua tidak menjadikan kita harus tanda kutip berbuat buruk kepada mereka. Justru semakin berbuat baik. Dan dakwah kita kepada mereka adalah dengan dakwah yang terbaik. Kita mampu memberikan yang terbaik, kita berikan kecukupan kepada mereka. Meskipun hari ini ada perbedaan pendapat, hari ini mereka barangkali belum sholat, terus kita berikan kebaikan. Nanti suatu saat ada satu titik di mana mereka ingin mengikuti apa yang kita fahami. Ya, ini bagian dari dakwah. Ya, cukup ya jemaah sekalian azan ya. Ada yang mau tanya atau enggak? Cukup ya. Baik, jemaah rahmati Allah, demikian kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah selalu menguatkan ikatan-ikatan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, keluarga yang selalu memberikan kesejukan satu dengan yang lainnya. Ada lebihnya dari Allah SWT. Kurang yang saya pribadi, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.